tersebut banyak sekali. Tergoda dan terjerumuskan ke dalam hal-hal di luar norma seperti pergaulan bebas. Nah, apa itu pergaulan bebas? Bukan hanya teman lintas gender, tetapi ketika batas norma, etika, bahkan agama pun mulai dilanggar tanpa hubungan komitmen seks bebas. kalau kau 11 tepuk tangan. Kalau kau 11 tepuk tangan. Kalau kau 11 mari kita melakukan. Kami 11-3 berdiri di sini bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk menggugat realita. Menggugat bagaimana pergaulan bebas telah menjelma menjadi penyakit sosial yang dibiarkan tumbuh dan berkembang. Semangat membara di sini Melakukan kegiatan B5 bersama SMA Negeri. Semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Para peneliti internasional bekerja sama dengan warga negara Indonesia dan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari berjualan narkoba. Ya, penyalahgunaan narkoba tentu dapat memberikan dampak. Bangun jiwa, bangun raga, bangun Indonesia. Bangun jiwa, untuk cita-cita. Bangun raga, untuk Satu kamu, kami berani berkata tidak pada pergaulan bebas. Kami memilih jalan yang benar, bukan jalan yang salah. Pada tahun 2019 hingga 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI warahmatullahi. Hari ini kami di sini bukan hanya untuk sekedar berlomba, tetapi untuk menyuarakan panggilan bumi, panggilan yang semakin lirih karena terlalu lama kita abaikan. Inilah saatnya kita buka mata, buka hati, buka kesadaran. Bumi butuh kita sekarang juga. Perkenalkan, kami dari kelas 11-9 akan menampilkan orasi yang bertemakan tentang kenakalan remaja. Sebelum memulai materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fahmi Chandra Surya Handoko, Kulo Yongki Valentina Binegara. Ismi Fadila Anissa Nur Sagita. Sesa Nabila Namaiwa Lilades. Tony Cangjarum Konsonaha Torong Waniha. Honi Nangkang Fainaha. Minasan Konnichiwa. Hari ini kita disalahkan tren merokok dibilang biar kelihatan dewasa lah, biar gak kayak bocil. Padahal suara diserak paru-paru jadi rusak. Bolos sekolah katanya. mulai sekolah. Ngapain masuk? Mending Nogi sama gua. Padahal Nogi dari pagi sampai sore tugas gak kelar, nilai gak kelihatan tuh. Tawuran katanya. Buat nama baik geng lah bro. Biar kita jagoan lah. Hah, padahal gak tahu lawannya siapa, main tanja-tanja aja. Nanti nangis bonyok orang tua lagi yang kena.
juga loh. Padahal sudah seminjam, kalah nangis, HP dijual, orang tua lagi tuh yang kena. Pacaran toksik. 10-1, satu selas, satu suara. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kita berada di sini bukan hanya sebagai siswa, tapi sebagai manusia. Manusia yang berani berkata, cukup, hentikan perundungan. Karena Ditinggal rasa percaya, tenang, kami belum mati. Huha, huha, ini aksi kami. Huha, huha. Teman, perundungan bukan sekedar lelucon, bukan juga basa-basi kasar atau candaan anak muda. Perundungan. Perundungan adalah kekerasan secara fisik, verbal, sosial, atau bahkan digital yang dilakukan secara one by one, step by step, one by one. Celsius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perundungan itu apa sih? Kalau belum tahu, nih kita simak salah satu contoh dari perundungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita hari ini mau tampil lagi. Satukan kita bertemu kembali. Dulu jangan terburu-buru. Terus tahu kelas kami nomor 1. Anggur merah intisari, kalau kalah jangan bersedih. Anggur merah intisari, terus berlatih. Bangunlah raka, bangunlah jiwa, bangunlah raga. Pelajar Pancasila, kuat dan P5, hebat, semangat, merdeka. Kelas berprestasi. Remaja hari ini adalah pemimpin masa depan. Tapi, apakah jiwa kita sudah terbangun? Apakah raga kita sudah siap menghadapi kenyataan? Bangunlah jiwa, bangunlah raga. Kami siap jadi generasi tangguh Indonesia. Kami hidup di era digital, scroll, like, dan swipe. Tapi pernahkah kita tanya, apa yang kita cari? Eksistensi, validasi, atau hanya sekedar untuk pelarian? Remaja sejati bukan hanya pintar akademik, tetapi juga mempunyai jiwa yang jujur, berani, dan mempunyai mimpi yang besar. Karena bangsa ini membutuhkan para pemuda yang berpikir kritis dan beraksi nyata. Dan mereka ini bukan cuma untuk rebahan. Kita lari, kita latihan, kita jaga kesehatan, karena otak cemerlang butuh badan yang kuat. Kita tak boleh hanya jadi penonton.
Bangunlah jiwa, peduli sesama dan cinta tanah air. Kuatkan raga, hadapi tantangan zaman. Inilah makna sejati, bangunlah jiwa dan raganya. Ini suara kami, generasi pelajar Pancasila. Bangunlah raga, kita siap menjadi pelajar Pancasila. Tetap lestari, hip-hip, hore! Perwakilan dari suara bumi yang sedang menjerit. Alam tanpa sadar memberi kita banyak perubahan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan tanah tempat kita berpijak. Tapi apa balasan kita? Hutan digunduli, laut dicemari. Siapa kita? Pelajar Pancasila. Sedang menghadapi musuh terbesar yang diam-diam menghancurkan generasi muda, yaitu narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat juga teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini, kebetulan kami membacakan mengenai sebuah narkoba. Cara untuk menghindarinya. Kita juga harus mendukung program-program rehabilitasi, integrasi sosial mereka yang telah. Tapi bagaimana itu semua bisa terjadi jika di sekolah masih ada kata-kata yang menyakitkan, masih ada perlakuan yang merendahkan. Sebagai pelajar atau sebagai perwakilan untuk menyuarakan aspirasi dari kelas 11-11. Melainkan berdirinya kami di sini juga dengan topik tanpa boleh kita bisa lebih sukses. Teman-teman dan kakak-kakak yang berbahagia, pada zaman era sekarang, bullying bukan lagi hal yang asing untuk kita. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok orang lain, karena boleh jadi orang yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian sering mencela satu sama lain. Surat Al-Hujurat ayat 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Feti Susilawati dan yang kami hormati para dewan. Di sini bukan hanya sebagai pelajar, kami berdiri di
suara yang ingin menyuarakan betapa pentingnya dunia tanpa perundungan. Teman-teman sekalian, perundungan atau bullying bukanlah hal yang sepele. Bullying bukan candaan. Bahkan tanpa sadar, kita sendirilah pelakunya. Yang ketiga, perundungan sosial. Perundungan ini merusak sosial atau reputasi orang. Ih, anaknya bapak korupsi tuh. Suka makan uang rakyat ya. Yang keempat, cyberbullying. Perundungan ini bisa melalui media sosial, pesan teks, atau platform online lainnya. Lihatlah, yang difoto sama aslinya jauh berbeda. Yang aslinya benar-benar sangat jelek. Cyberbullying bukan candaan. Kabar baiknya adalah kita bisa menghentikannya, kita punya kekuatan, kita bisa saling melindungi, kita bisa saling menguatkan, kita untuk menjatuhkan. Kesadaran diri kita sendiri, karena masa depan bangsa ada di tangan kita, bukan tangan orang lain. Sekian orasi singkat dari kelas 11-6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami generasi cerdas. Udah siap. Action dance. Ai kapten. Action dance. Ai kapten. Dari action dance. Hey action dance. Welcome to our class. Ini kita dari action. Yang bertemakan anti perundungan yang berjudul Suaramu Berarti Diamu Menyakiti. Posisi. Siapa kita? Apa gaya kita? Buang sampah. Pakai plastik. Tanam pohon. Ayo ramai. Hemat air. Sekali. Satukan oleh bumi kita. Cari kita. Langkah kecil, dampak besar. Hidup hijau. Luar biasa. Gaya hidup berkelanjutan. Untuk masa depan. Penuh harapan. Balik. Nggak usah, kawan sini. Lam. Bangkit dan berkarya, itulah pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya menyampaikan orasi dengan judul Sampah Kita, Masalah Kita, Waktunya Berubah. Yang terhormat Dewan Juri P5 yang arif dan bijaksana, panitia P5 yang semangatnya luar biasa, dan teman-teman yang berbahagia. Ini bukan drama, ini bukan film, ini kenyataan dan kita pelakunya. Ini bukan siapa orang lain, ini siapa kita, dan ini masalah kita. Kalau bukan kita yang berubah, siapa lagi? Kita bangga beli barang baru, tapi lupa akhirnya jadi sampah semua. Tumbuh, buang coy. Lihat tanaman ini, mati karena kita butuh AC dingin, tapi lupa tanam pohon. Semua hanya demi kenyamanan instan.
Kita remaja, kita Gen Z, katanya paling kreatif, paling canggih. Tapi kalau nggak peduli sama lingkungan, kita cuma keren di feed, busuk di realita. Padahal solusinya sederhana. Kita membawa botol sendiri, bawa bekal sendiri, kurangi sampah plastik. Gaya keren itu bukan yang boros, tapi yang peduli, yang sadar bahwa bumi itu hanya satu dan waktunya hampir habis. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan berserakan. Kami sadar. Kami salah. Tapi kami bisa berubah. Kami bisa mulai hari ini. Dan kami tak ingin bumi kita hancur di tangan kami. Gaya hidup bukan cuma soal gaya, tapi soal tanggung